Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir siang ini dengan narasumber yang tidak kalah menarik dari yang sebelumnya. Kali ini kita kehadiran seorang tamu terhormat dari tingkat provinsi, bukan lagi tingkat kota madya. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan Pak Eka ya Pak ya? Iya, Pak Silakan Eka. untuk memperkenalkan diri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak dari Prokes yang sudah mengundang kami untuk dapat berkomunikasi dan menyampaikan tentang perkenalan diri kami sebagai caleg dari P3 untuk Provinsi Sumatera Barat wilayah 6. Dapil 6 ya Pak ya? Dapil 6. Baik, nama kami Haji Eka Saputra, Sarjana Hukum, umur lebih kurang 57 tahun dengan suku Mandailing. Kami tinggal di Pasar Remaja, tepatnya Jalan Ayani nomor 10, Pasar Remaja, Kota Sawalunto. Selanjutnya kami juga memperkenalkan diri keluarga kami yang mana istri kami bernama Dr. Gigi Widiawati dan berumur 52 tahun lebih kurang. Kami sudah 28 tahun berkeluarga, insya Allah dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama anak kami perempuan lebih kurang sekarang berumur 27 tahun, namanya Dr. Anggi Permata Ekwi. Beliau sekarang dinas di Klinik Bening, Pondok Gede, Jakarta. Kedua, anak kami bernama Akbar Seharda, calon dokter gigi di Baitur Rahmah. Yang ketiga, anak kami masih di SMA, namanya Akbar Irfan Zaki Ekwi. Yang keempat, kami diberi karunia dan kepercayaan oleh Allah, dititipkan amanah untuk anak yang terakhir umur 7 tahun, sekarang SD kelas 2. Selanjutnya kami menjadi caleg dari Partai P3. Partai P3 itu permintaan dari beberapa orang pengurus Partai P3 Kota Sawalunto. Yang awalnya kami sendiri sangat meragukan sekali dengan kemampuan kami untuk mengarungi 5 daerah ini, untuk mencari suara sekurang-kurangnya untuk provinsi ini kita harus bisa 10.000 sekurang-kurangnya kalau mau duduk. Tetapi kami sendiri menjadi calon daripada Partai P3, kami tidak ingin menjadi hanya pelengkap penderita saja. Mungkin itu untuk perkenalan daripada kami. Menarik Pak Eka, Ibu Pak Eka ya. Siapa? Mungkin bisa diceritakan langsung Pak Eka. Latar belakangnya, kenapa menjadi kader P3, kemudian tadi sudah diceritakan kenapa mencalek karena diminta. Iya. Sejarahnya mungkin. Baik Pak. Kami memang diminta oleh beberapa pengurus P3 yang sudah berapa kali datang ke rumah untuk bisa menjadi salah satu perwakilan Sawalunto untuk maju ke provinsi. Sebelumnya sudah kader P3? Sebelumnya saya bukan kader P3, tetapi saya melihat Partai P3 ini untuk wilayah 6 ini kompetitornya tidak begitu terlalu tampak karena tidak ada incumbent di sini. Jadi 11 orang yang ada di Partai P3 ini, memang kalau kita lihat yang ada sekarang itu semua hampir tokoh masyarakat
tetapi kami berangkat dari 0 kilometer. Semuanya. Semuanya berangkat dari 0 Menarik. kilometer. Jadi sekian kali pengurus P3 datang ke rumah, yang kesekian kalinya baru saya ambil keputusan. Dasar keputusan ini pun saya sudah meminta pendapat beberapa orang saudara. Kebetulan kakek saya orang Solunto dan nenek saya orang Lintau. Jadi lebih banyak mungkin keluarga ini di daerah Lintau dan Batu Sangkar. Kepada mereka lah saya minta pendapat bagaimana bisakah kiranya dan punya harapan kiranya seandainya saya maju untuk di provinsi. Alhamdulillah saudara-saudara semua memberi respon positif. Kami siap membantu Haji Eka Saputra untuk ke provinsi. Jadi ini salah satu motivasi untuk kami mempunyai mental berjuang, Terus berjuang maju. insya Allah nanti mungkin menjadi kuda hitam di wilayah 6 ini. Mungkin itu. Iya. Oke. Wah, berarti sudah banyak melakukan perkenalan, sosialisasi dengan warga. Tentunya untuk memperkenalkan diri dan bersosialisasi. Tentu ada hal-hal yang dalam interaksi dengan warga sudah mulai ada aspirasi yang dimunculkan, yang diminta oleh warga. Mungkin bisa diceritakan. Baik, semenjak saya mendaftar di Partai P3 itu hampir setiap hari saya jalan ke masyarakat dan ke daerah tanah datar. Itu dalam seminggu 3 kali saya fokuskan memang waktu saya berkunjung kepada sanak saudara. Di situ banyak saya dapat masukan dari sanak saudara. Aspirasi ini ya. Aspirasi itu banyak sekali. Awalnya mereka memang tidak begitu menanggapi kehadiran seorang caleg. Karena apa? Karena memang selama ini mungkin tidak rahasia umum lagi. Kawan-kawan yang sudah duduk di DPR tidak mau berkunjung ke bawah, tidak mau silaturahmi lagi ke bawah. Hanya sekali 5 tahun saja. Ini yang selalu saya dengar dari saudara-saudara kita yang kita kunjungi. Hanya menjaring suara. Hanya menjaring suara di saat mau pemilu saja. Setelah itu sama sekali 5 tahun mau dekat pemilu lagi mereka datangnya. Jadi ini salah satu antipati daripada masyarakat menanggapi kedatangan para caleg, apalagi kami caleg-caleg provinsi ini memang jadi sorotan karena memang wilayah yang cukup besar. Jadi mohon maaf mungkin tidak terjangkau sebetulnya oleh para anggota dewan yang sudah duduk. Tetapi masyarakat tidak mau itu menjadikan alasan daripada anggota dewan yang ada. Mungkin itu, Bapak. Dari segi keluhan-keluhan masyarakat tadi sudah disebutkan. Ada lagi mungkin harapan mereka tentu pasti ada. Dalam 5 tahun ke depan apa yang ingin mereka dapatkan? Baik, sebanyak ini yang jadi pemikiran kami itu adalah tentang janji seorang caleg. Caleg selalu berjanji kepada masyarakat akan membuat ini, akan membuat itu, akan membangun ini, akan membangun itu. Tetapi realisasinya tidak pernah ada. Jadi dalam pertemuan saya, sudah berapa kali pertemuan, ada yang menanyakan kepada kami, Pak, apa misi dan visi Bapak sebagai seorang caleg? Saya sampaikan,
saya tidak punya visi dan misi. Kenapa begitu? Saya hanya menjadi wakil rakyat. Saya tidak akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, dan juga mungkin wali negari. Iya. Saya Cara pandangnya beda nih. Iya, Bukan eksekutif tetapi legislatif. legislatif. Kita tahu kerja legislatif, legislasi dan legislator, dan menampung aspirasi masyarakat. Sebetulnya yang paling berat itu pekerjaan seorang anggota dewan memang yang menampung aspirasi masyarakat. Kalau legislasi dan legislator duduk saja di DPR itu ketok palu, iya bilang ketua kita, iya sudah selesai urusannya. Ya. Tetapi urusan dengan masyarakat, Betul. ini yang sangat berat. Banyak ini yang tidak mampu sebetulnya dari kawan-kawan yang sudah duduk di DPR. 5 tahun kita berjanji, realisasinya tidak ada. Seharusnya seorang caleg yang sudah duduk menjadi anggota DPR, duduklah dengan masyarakat, jaringlah aspirasi, bicarakanlah nanti, sampaikanlah nanti di persidangan. Ini loh kelemahan daripada masyarakat. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak masyarakat tersebut yang membutuhkan bantuan kita, terutama sekali pemikiran kita. Yang mereka harapkan bukan hanya uang kita, tidak. Yang mereka harapkan bagaimana mereka bisa mengadukan nasib mereka. Karena kita wakil daripada mereka, memang kitalah hendaknya sebagai anggota dewan yang menampung aspirasi daripada masyarakat tersebut. Dan ini pun jangan didiamkan. Betul. Kalau memang kita mempunyai kemampuan, nanti bicarakan di persidangan, dan mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban-beban daripada masyarakat yang selama ini mungkin, mohon maaf, mereka merasa terzolimi. Mungkin itu yang kami temukan di lapangan. Ada kasus khusus Pak yang betul-betul diminta oleh warga? Pertama sekali yang diminta oleh warga itu memang tolonglah kunjungi kami setelah duduk dan berikanlah hak-hak kami setelah kami memilih Bapak. Memang saat ini kita tahu money politik cukup kuat. Dan ya mohon maaf, mungkin yang latar belakang caleg ekonominya cukup bagus, yang finansialnya melimpah. Ini menjadi kalau kami melihat ini menjadi permasalahan mungkin di pemilu nanti. Betul. Iya. Jadi sebetulnya banyak caleg-caleg ini intelektual, banyak sebetulnya, tetapi karena memang modal yang biaya politik yang cukup besar, apalagi itu jadi di mana-mana sampai ke pusat. Wilayah 5 ini cukup besar, wilayah politik yang harus dikunjungi cukup memakan waktu, bagaimanapun biaya cukup besar. Nah ini mungkin yang menjadi kendala bagi seorang caleg. Tetapi pesan kami kepada Bapak Ibu para caleg yang duduk nanti, kunjungilah masyarakat kita kalau sudah memang duduk di DPR nanti. Itu saja mungkin dari Jadi kami. itu sesuatu yang berbeda yang akan Pak Eka lakukan dibandingkan kebanyakan, boleh kita katakan, caleg-caleg yang lain, bahwa nanti setelah menjabat akan terus berinteraksi dengan warga seperti mana yang sudah dilakukan sebelum menjabat, kurang lebih begitu. Insya Allah Pak, insya Allah saya akan mencoba berbuat seperti apa sekarang. Bahkan saya membuat janji dengan masyarakat, tidak pernah saya membuat janji akan buat ini bukan itu dan membantu ini membantu itu.
Yang saya janjikan kepada masyarakat, di mana saya duduk, insya Allah saya suatu saat akan duduk kembali di daerah itu. Menampung daripada aspirasi, mari kita bicara bersama, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Insya Allah nanti mudah-mudahan saya bisa menyuarakan ini di persidangan. Ini akan saya coba menerapkannya di diri saya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan nanti saya duduk di DPR, dan insya Allah ini akan kita coba menerapkannya. Mungkin itu, Pak. Oke. Ada lagi Pak spesifik yang ingin dilakukan nanti seandainya nanti menjabat setelah duduk? Setelah duduk, mungkin ya mohon maaf, gaji seorang anggota DPR itu yang kita lihat sekarang untuk mereka saja tidak cukup. Iya kan? Yang diharapkan oleh masyarakat itu pokir. Hanya pokir gitu. Jadi pokir ini nanti di mana wilayah-wilayah yang saya sendiri mendapat suara yang cukup signifikan, mungkin porsinya akan kita lebihkan di sana. Dan saya juga tidak akan memberikan untuk fisik saja. Kita akan memberikan nanti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Bentuk daripada ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan serta fisik sendiri. Apa yang dibutuhkan oleh satu daerah, karena kita yakin daerah itu tidak akan sama permasalahannya. Betul. Jadi itu mungkin yang akan kita coba duduk bersama dengan masyarakat, mencari aspirasi dan membicarakan bagaimana mudah-mudahan kita bisa nantinya mengurangi beban masyarakat dengan kita duduk di DPR. Mungkin itu saja, Pak. Satu lagi Pak, dengan kita di sini di Silungkang atau Sawalunto, apa interaksi yang selama ini sudah dilakukan dan apa yang akan direncanakan untuk masa depan? Begini Pak, kita di Sawalunto etnis Pak ya. Kita etnis. Jadi saya melihat cukup sulit memang untuk meraih suara Sawalunto ini. Iya. Dan lagi kita di Sawalunto cukup banyak yang menjadi caleg untuk provinsi. Lebih kurang sekarang itu ada yang namanya ada di Sawalunto saja itu ada 11 orang. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 45.000 yang akan memilih tidak kurang tidak lebih nanti daripada 40.000, berkisar 35-an. Bagi 11 orang itu rasanya tidak cukup mengantarkan seorang caleg sampai ke provinsi. Jadi untuk Sawalunto saya memang merangkul saudara-saudara yang rasanya simpati saja. Di mana rasanya daerah yang simpati dengan kami kunjungi. Kami silaturahmi, kami duduk bersama. Dan tidak semua daerah yang mungkin bisa menerima kami. Mungkin itu untuk khusus Sawalunto Pak yang kami dapat. Tapi tentunya silaturahmi dengan kami di Sawalunto karena memang dari sini memulai berjalannya gitu. Nah itu yang kami harapkan sebenarnya. Ya kalau untuk Selungkang Pak, bahkan Selungkang sudah 2 hari saya di Selungkang saja Pak. 2 hari ini saya di Selungkang saja Pak. Alhamdulillah. Dan bahkan untuk Moroklaban sudah ada beberapa saudara-saudara kita ingin duduk bersama. Ya silaturahmi. Mudah-mudahan berangkat daripada silaturahmi kita diberi kepercayaan oleh masyarakat Sawalunto. Mungkin itu Pak. Baik. Menarik Pak Eka perbincangannya. Sebelum kita tutup mungkin Pak Eka ada yang ingin diberikan untuk closing statement. Baik Bapak Ibu pemirsa yang mendengarkan konten ini, pesan kami, pilihlah orang-orang yang mungkin pertama sekali bisa memperjuangkan daripada harkat dan martabat masyarakat, terutama sekali kalangan bawah.
Jangan kita mau menjadi alat politik. Jangan kita mau menjadi pesuruh politik. 5 tahun kita akan menderita. Pilihlah orang-orang yang rasanya mampu memperjuangkan dan mempunyai iman yang cukup bagus dan mempunyai pendidikan yang cukup baik. Pilihlah mereka. Mudah-mudahan orang-orang tersebut akan bisa menjadi perwakilan kita nanti di provinsi dengan menampung aspirasi dan apa yang kita inginkan sebagai masyarakat. Demikian saja. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas perbincangan kita siang ini, dan kita jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.